Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi tentang uraian fonem dan suku kata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muzaffar Zainul Haq, lalu dengan 4 teman saya yaitu Lulu Ulhafidinida, Nur Ulfa Hidayah, Ratna Diansyah, dan Sri Utami Rizky. Fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Sebagai bentuk linguistik terkecil yang membedakan makna, wujud fonem tidak hanya berpura bunyi-bunyi segmental, baik vokal maupun konsonan, tetapi bisa juga berupa unsur-unsur suprasegmental, baik tekanan, nada, durasi, maupun jeda. Pelepasan fonem. Pelepasan fonem adalah hilangnya fonem pada proses morfologi. Pelepasan dibagi menjadi tempat, yaitu A. Aferesis, yaitu pelepasan fonem pada awal kata. Contohnya, yaitu tetapi menjadi tapi, baharu menjadi baru. B. Sinkop, yaitu pelepasan fonem pada tengah kata. Contohnya, yaitu silahkan menjadi silakan, dahulu menjadi dulu. C. Apokope, yaitu pelepasan fonem pada akhir kata. Contohnya, yaitu presiden menjadi presiden, standar menjadi standar. D. Haplologi, yaitu pemendekan pada sebuah kata karena penghilangan suatu bunyi atau suku kata pada pengucapannya. Misalnya, tidak ada menjadi tiada, bagaimana menjadi gimana. Perubahan fonem. Jenis-jenis perubahan fonem menurut Muslih. 1. Asimilasi. Asimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama. Misalnya, kata Sabtu lazim diucapkan Sabtu. Terlihat bunyi B berubah menjadi P. 2. Disimilasi. Disimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Misalnya, kata sayur mayur. Sayur mayur adalah hasil proses morfologis pengulangan bentuk dasar sayur. Modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Misalnya kata toko, koko masing-masing diucapkan toko, koko. Sementara itu kata tokoh, kokoh diucapkan tokoh, kokoh. Netralisasi. Netralisasi merupakan perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Misalnya, dalam kata Sabtu dan Sabtu atau lembab dan lembab. Kedua bunyi tersebut tidak membedakan makna. Di sini, tampaknya fungsi pembeda makna itu menjadi batal. Zeroisasi atau kontraksi. Zeroisasi kontraksi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Misalnya, kata tidak digantikan dengan tak atau ndak. Tidak ada diganti dengan tiada. Kata bagaimana diganti dengan gimana. Penghilangan beberapa fonem tersebut dianggap tidak baku oleh tata bahasa baku bahasa Indonesia. Dalam ilmu bahasa, fonem ditulis antara dua garis miring. Contoh, dalam bahasa Indonesia, P dan B adalah dua fonem karena kedua bunyi itu membedakan bentuk dan arti, yaitu pada kata panci dan banci. Contoh lain yaitu pada kata hisab dan hisab. Fonem P dan B membedakan arti keduanya. Bahasa Indonesia mempunyai dua fonem, yaitu A. 6 buah fonem vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. B. 22 fonem konsonan, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, S, Y, K, H, N, Y, dan N, G. Cara penglafalan fonem vokal. Vokal A dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke bawah disertai dengan penghembusan udara keluar
mulut dibuka lebar-lebar, membundar. Vokal I dilafalkan dengan cara menarik lidah ke depan dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar. Mulut dilebarkan dan tidak membundar. Ketiga, vokal U dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar. Bentuk mulut dibundarkan. Yang keempat ada vokal E. Vokal E dilafalkan dengan cara menarik lidah agak ke dalam dan ke tengah, disertai dengan hembusan udara keluar, dan bentuk mulut lebih dilebarkan sedikit. Selanjutnya ada vokal E. Vokal E dilafalkan dengan cara menjulurkan lidah ke depan dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, dan bentuk mulut dilebarkan. Yang terakhir adalah vokal O. Vokal O dilafalkan dengan cara menarik lidah jauh ke belakang dan ke tengah, disertai dengan hembusan udara keluar, dan bentuk mulut dilebarkan. Adapun cara melafalkan fonem konsonan, yang pertama untuk konsonan B, dilafalkan dengan mengatupkan kedua belah bibir rapat-rapat, lalu udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua buah bibir itu terlepas. Yang kedua, untuk konsonan C, dilafalkan dengan menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar sehingga lidah terlepas dari langit-langit lunak itu. Selanjutnya, untuk konsonan D, dilafalkan dengan menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga ujung lidah dapat terlepas dari gigi atas itu. Selanjutnya yaitu konsonan F, dilafalkan dengan menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Yang kelima, konsonan G, dilafalkan dengan cara menempatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak, lalu udara diletupkan dari dalam dengan tiba-tiba sehingga pangkal lidah terlepas dari langit-langit lunak tersebut. Selanjutnya, konsonan H dilafalkan dengan cara mendekatkan pangkal lidah pada dinding rongga tenggorokan, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Ucapannya, baik pada posisi awal ataupun akhir, adalah sama jelasnya. Lafal konsonan J dilafalkan dengan menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar hingga daun lidah terlepas dari langit-langit keras itu. Selanjutnya, untuk konsonan K, dilafalkan dengan menempatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak, lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga pangkal lidah terlepas dari langit lunak itu. Yang kesembilan, lafal konsonan L dilafalkan dengan cara menempatkan ujung lidah pada gigi gusi bagian atas, lalu udara dihembuskan keluar dengan cara melalui sisi kiri dan kanan lidah itu. 10. Lafal konsonan M dilafalkan mula-mula dengan cara merapatkan kedua belah bibir atas dan bawah, lalu udara dari dalam dihembuskan keluar dengan cara melalui rongga hidung. Ucapannya pada awal dan akhir suku kata itu sama. 11. Lafal konsonan N dilafalkan dengan cara menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara dari dalam dihembuskan keluar melalui rongga hidung. Ucapannya pada posisi awal maupun akhir sama. 12. Lafal konsonan P. Konsonan P dilafalkan dengan cara mula-mula mengatupkan kedua buah bibir rapat-rapat, lalu udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua bibir itu terlepas. 13. Lafal konsonan R dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar dengan menggetarkan ujung lidah itu. 14. Lafal konsonan S dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. 15. Lafal konsonan T dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga ujung lidah terlepas dari gigi atas itu. 16. Lafal konsonan W dilafalkan dengan cara mula-mula merapatkan bibir bawah dengan bibir atas,
Lalu udara dihembuskan keluar dengan disertai secepatnya melepaskan kedua belah bibir itu sehingga udara dapat keluar dengan bebas. 17. Lafal konsonan Y. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras. Lalu udara dihembuskan keluar dengan disertai secepatnya melepaskan daun lidah dari langit-langit keras itu, sehingga udara dapat keluar dengan bebas. 18. Lafal konsonan Z. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. 19. Lafal konsonan SY. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu bunyi ujar dihembuskan keluar secara bergeser. Konsonan SY berasal dari bahasa asing. 20. Lafal konsonan KH. Dilafalkan dengan cara mula-mula mendekatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Ucapannya baik pada awal maupun akhir suku kata sama saja. 21. Lafal konsonan NY. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar melalui rongga hidung. 22. Lafal konsonan NG dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara dari dalam dihembuskan keluar melalui rongga hidung. Cara menguraikan fonem. 1. Catatlah bunyi-bunyi yang secara fonetis sama atau mirip. 2. Catatlah bunyi-bunyi yang selebihnya. 3. Dengan dasar kontras karena lingkungan yang sama atau yang mirip itu sebagai fonem-fonem yang berlainan. 4. Dengan dasar lingkungan yang komplementer, anggaplah bunyi-bunyi yang fonetis mirip itu sebagai fonem yang sama. 5. Anggaplah semua bunyi-bunyi yang terdapat pada hal kedua sebagai fonem-fonem tersendiri. 6. Untuk bunyi-bunyi prosodi diberlakukan cara yang sama untuk menguraikannya. Selanjutnya adalah materi suku kata. Suku kata atau silabel adalah unit pembentuk kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan fonem. Suku kata adalah bagian dari kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan pada umumnya terdiri atas beberapa fonem. Suku kata adalah komponen pembentuk kata yang terdiri atas beberapa fonem. Suku kata adalah unit ujaran terkecil dari sebuah kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas satu konsonan dan satu vokal. Dalam buku Diksi dan Gaya Bahasa karya Goris Graf 2007, suku kata adalah bagian kata yang membentuk suatu kesatuan puncak penyaringan. Menurut KBBI, suku kata adalah struktur yang menjadi satu atau urutan fonem yang merupakan konstituen kata. Menurut Amril dan Ermanto, suku kata adalah bagian dari kata yang memiliki puncak penyaringan. Dari jurnal penelitian berjudul Pola Suku Kata Bahasa Lisa Bata Syllable Pattern Language, Eniati 2007, George Yule 2015 menjelaskan bahwa suku kata ada pada setiap kata yang mengandung vokal dan konsonan. Beberapa contoh suku kata adalah sebagai berikut. Pergi, pergi, ambil, ambil, dia, buku, buku, satu, cinta, cinta. Suku kata yang berakhir dengan vokal disebut suku buka. Suku kata yang berakhir pada konsonan disebut suku tertutup. Jenis suku kata dalam bahasa Indonesia dapat terdiri atas 1. Satu vokal pada kata amal, suatu, dan tua. 2. Satu vokal dan satu konsonan pada kata arti, berilmu, dan kail. 3. Satu konsonan dan satu vokal pada kata pasar, sarjana, dan warga. 4. Satu konsonan, satu vokal, dan satu konsonan pada kata paksa, keperluan, dan pesan. 5. Dua konsonan dan satu vokal pada kata slogan, pendramaan, dan kopra. 6. Dua konsonan, satu vokal, dan satu konsonan pada kata traktor, atraksi, dan kontrak. 7. Satu konsonan, satu vokal, dan dua konsonan pada kata tekstil, kontekstual, dan kontrak. 8. Tiga konsonan dan satu vokal pada kata strategi dan strata. 9.
3 konsonan, 1 vokal, dan 1 konsonan pada kata struktur, instruksi, dan strom. 10. 2 konsonan, 1 vokal, dan 2 konsonan pada kata kompleks. 11. 1 konsonan, 1 vokal, dan 3 konsonan pada kata korps. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.